Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak pada negara. Mengapa memang kita harus membayar pajak? Pembayaran pajak menjadi bukti bakti serta bentuk kontribusi nyata kepada negara. Pembayaran pajak pun sudah menjadi kewajiban, sehingga jika melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman. Lalu, apa saja sanksi yang didapat jika tidak membayar pajak? Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan, wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak tentang yang tidak atau kurang dibayar dengan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pengertian pajak menurut ahli dapat dibaca sendiri pada buku paket kalian masing-masing. Yang kedua adalah fungsi pajak. Pembahasan sebelumnya, ternyata pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Bentuk implementasi pajak sebagai anggaran adalah penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Mengapa demikian? Hal ini karena sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan APBN. Itulah sebabnya data penerimaan pajak tergantung dalam APBN. Bentuk implementasi pajak sebagai alat pengatur yaitu ERP. Mengapa IRP? Karena untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, alternatif yang diusulkan salah satunya yaitu dengan penerapan IRP yang memiliki keunggulan untuk memudahkan proses pembayaran dan memungkinkan diterapkannya tarif yang berbeda-beda sesuai kondisi kemacetan lalu lintas, sehingga pajak tersebut dapat berfungsi menjadi alat pengatur. Bentuk implementasi pajak sebagai alat penjaga stabilitas adalah penetapan kebijakan PBNBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Mengapa demikian? Karena upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan. Bentuk implementasi dari pajak sebagai sarana redistribusi pendapatan adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Mengapa demikian? Karena infrastruktur yang dibangun tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh mereka yang mampu membayar pajak, namun juga dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. Anjay.